قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqina fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu safiyyuhu min khalqihi wa khaliluhu. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. حيث يقول ربنا جل شأنه في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Puji dan syukur kita kehadiran Rabb kita Allah Jalla wa'ala sebagai pemilik taufik, inayah, hidayah, petunjuk, kesehatan, kesempatan untuk melakukan kebaikan, sehingga dengan izin, iradah dan kudrahnya Allah kita bisa berkumpul di rumah Allah, mengkaji kembali ayat Allah dan petunjuk baginda Rasul Habib kita sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah agar senantiasa mencurahkannya ke Habib kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya cintai karena Allah, Bapak Ibu, jamaah kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib yang Allah muliakan, yang Allah rahmati dan Allah cintai. May yuridillahu bihi khairan kata Nabi yufaqihuhu fiddin. Siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah berikan dia kesempatan bertafakuh di dalam agama. Kehadiran kita jamaah kaum muslimin dalam rangka mendalami agama kita seperti kajian malam ini, itu hakikatnya ada iradah yang khasah dari Allah, keinginan Allah untuk mendatangkan kebaikan kepada kita. Itu di belakang kehadiran kita ada iradah Allah. Wa khairan itu dalam bahasa Arab nakirah fi siyaqil isbat yufidul itlaq, mencakup semua kebaikan. Semua kebaikan itu bermula dari tafaqquh fiddin. Dan sebaliknya jemaah kaum muslimin, semua keburukan itu bermula dari jahil terhadap agama. Nanti kalau kita melihat sumpahnya syaitan, la'udillannahum, aku jahilkan mereka terhadap agama mereka, aku berikan mereka angan-angan, dan nanti aku berikan kepada mereka perintah. Jadi pintu perangkap
pertama syaitan itu dijahilkan dulu dari agama kita itu, baru nanti kita termakan angan-angan. Dan lebih utama dari itu jamaah kaum muslimin, yang kita kaji itu hadisnya Habib kita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu nukilan dari Al-Imam Asy-Syafi'i, Sayyidul A'immah Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan man ta'allama al-Qur'an 'azumat miqdaruh. Yang belajar Quran itu derajatnya itu tinggi. Maka sering kita lihat para hufaz Quran mungkin secara keilmuan tidak lebih alim dari banyak orang, tapi mendapat kedudukan yang tinggi di mata masyarakat. Wa man ta'allama al-hadis, kata beliau, qawiyan hujjatuh. Yang belajar hadis maka hujahnya itu kuat, argumennya kuat, dalilnya kuat. Jadi kalau ahli hadis seringkali kita dapati dalam sejarah literatur Islam yang panjang, kalau perdebatan ahli hadis dengan yang non ahli hadis itu mukhimah. Ketika disebutkan hadis, langsung yang bukan ahli hadis lawan debatnya itu terdiam. Salah satu yang menarik itu ada seorang gubernur di Kufah namanya Ibnul Umayyah. Beliau dari semenjak kecil cita-cita beliau memang menjadi pemimpin. Begitu ambisiusnya untuk jadi seorang pemimpin. Dari umur yang kita tahu, yang bujur ke pemimpin tinggi, bujur ke amir. Sampai suatu ketika beliau mengatakan, hatta syahidul hiwar, aku menyaksikan perdebatan antara Imam Sulaiman ibnu Ahmad atau Tabrani dengan Imam Al-Ju'abi, Abu Bakar Al-Ju'abi. Imam Tabrani kita tahu pemilik Mu'jam, punya banyak kutub yang beliau tulis di dalam hadis dan ilmu hadis. Sedangkan Al-Ju'abi ini beliau sangat kuat argumentasinya. Argumennya pokok sekali. Kalau disebutkan hadis oleh Imam Tabrani itu pasti bisa disanggah. Ada saja. Dari sisi bahasanya, dari sisi usulnya, dari sisi ini, dari sisi itu. Terjadi perdebatan yang mencengangkan para hadirin, para pembesar, termasuk Gubernur Ibnul Umayyah. Setelah panjang itu disebutkan Imam Dahabi ini kisah ini. Setelah terjadi hiwar, dialog yang panjang, akhirnya Imam Al-Ju'abi mengangkat tangan mengatakan, wallahi ya Tabrani, demi Allah, aku punya satu hadis yang tidak ada satupun dari kalian punya hadis itu. Padahal yang Imam hadis Tabrani. Imam Ju'abi berpikir, aku punya satu hadis yang aku yakin kalian tuh gak punya hadis itu. Tafadhal, coba sampaikan hadismu. Mulai disebutkan sanadnya, hadatsana Ibnu Khalifah. Ibnu Khalifah menceritakan kepadaku hadis. Nah, hadatsana Sulaiman Ibnu Ahmad. Dari Sulaiman Ibnu Ahmad, beliau sebutkan riwayat, beliau sebutkan hadis. Imam Tabrani mengatakan Sulaiman Ibnu Ahmad itu saya. Sulaiman Ibnu Ahmad nyandung. Nyandung. Apa kata Imam Khalifah atau Amir Ibnul Umayyah? Wallah, kedudukan posisi pemerintahan, kekuasaan yang aku punya tidak lebih manis dibandingkan melihat dialog ini. Hana lebih hayy. Dalam satu riwayat beliau mengatakan, kalau sekiranya itu bisa aku tinggalkan dan aku diberikan posisi Tabrani. Ini yang dimaksud oleh Imam Asy-Syafi'i
qawiyat hujjatuh. Banyak para ahli hadis kita tahu namanya Tabrani, tapi nama lengkapnya kita nggak tahu. Saya ngajar ilmu hadis di SMIT. Saya tulis satu pertanyaan pamungkas yang nilainya paling besar. Sebutkan nama kitab Sahih Bukhari. Fikirlah nan kitab si Sahih Bukhari, Pak. Mantung gagal. Begitu kita sering dengan mengenal nama-nama yang ringkas. Ini jamaah kaum muslimin majelis yang baru kita mulai ini, hakikatnya menjelaskan beberapa kumpulan hadis yang sudah saya kumpulkan, yang saya memberikan nama sekitar 100 hadis dengan ummahatul aqwa min hadiyi sayyidil ahmar. Jadi ummahatul aqwa min hadiyi sayyidil ahmar. Saya punya majelis di tempat lain, kita jelaskan kitab fikih hadis Bulughul Maram. Kita mulai dari 2013. Ini kada 2020. Nah, manteng di tengah kitab. Ada majelis yang berjalan mungkin 1 tahun lebih, Umdatul Ahkam. Saya pikir kalau Bulughul Maram butuh nafas panjang, Umdatul Ahkam nggak terlalu panjang nafasnya, cuma sekitar 314 hadis. Rupanya golong taharah kantung majelis. Nah, kemahiran. Ini yang kita cari, hadis-hadis pokok yang mewakili setiap bab fikih Islami yang disebutkan oleh para ulama dan dinamakan dengan Ummul Bab. Kita sering mendapati itu dalam kajian fikih. Ummul Bab taharah hadis ini, Ummul Bab pembahasan air hadis ini, Ummul Bab cara wudu. Jadi singkat-singkat, nanti pertemuan selanjutnya barangkali kita mulai dengan faslun fil miyah. Ummul Bab dalam pembahasan air hadis ini, satu hadis sudah cukup untuk memahami pembagian dan kesucian air. Langsung kita masuk ke pembahasan wudu. Ummul Bab hadis utama tentang sifat wudu, misalnya hadis umrah menjelaskan cara wudu. Jadi tiga duk merempat tanpa pembahasan, tiga duk merempat tanpa pembahasan. Tertuga tadi jemaah. Yang belum khawatir kandungan ringkas golong di tengah kitab apa yang ada macam itu. Di mana himmah kita itu? Himmah belajar kita itu. Semangat belajar kita itu yang perlu dipertanyakan. Disebutkan Imam Zahabi ketika Imam Tabari, Sayyidul Mufassirin, bertanya kepada para muridnya, kalian sanggup tidak menulis dari tafsir 300.000 halaman? Umli alaikum, imla itu dari kepalaku kalian tulis. Tafsir 200.000 halaman. Muridnya mengatakan, wahai imam, kitab tafsir golong B umum kami meninggal. Kalau seperti itu 150 diturunkan sampai 3 kali. Yang kita dapati hari ini tafsir Tabari sekitar 25 jilid. Itu hasil sudah diringkas. Beliau setiap kali diminta untuk diringkas, beliau mengatakan ba'at al-himmah. Mana semangat belajar? Hilangnya semangat. Hilangnya semangat. Beliau mengulang-ulang itu. Hilangnya semangat. Hilangnya semangat. Ya, ini masih berkaitan sebagai bahan mukaddimah, pemacu semangat kita menuntut ilmu. Hadis yang kita kaji di pertemuan sebelumnya, yang ditafsirkan oleh baginda Nabi, ilmu itu seperti air hujan yang turun ke bumi. Sudah kita menjelaskan kondisi tanah yang pertama disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari, ardun naqiyah, tanah yang naki. Naki itu clean, ya, filter itu. Kalau di Arab
Air RO itu taqiyatul ma', filter. Tanah yang bersih, yang belum terkontaminasi, belum bercampur dengan yang lain, belum kotor. Itu ardun naqiyah. Lebih baterai. Tanah yang pertama itu. Setelah khairat. Ardun naqiyah. Itu tanah yang naqi, tidak kotor. Dan itu yang disifatkan oleh Nabi ketika turun hujan, qabilatil ma', dia terima air itu. Fa'anbatatil kala' wal usbal kathir. Kemudian dia hidupkan tumbuhan, rumputan yang bisa dimanfaatkan oleh manusia dan binatang. Itu ilmu yang bermanfaat. Maka baca setiap penghujung saat Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah, sampai lagi. Kalau bukan sebelum salam atau ketika zikir setelah salat, ujung baca. Atau doa yang menafikan lawan dari doa itu. A'udzu bika, minta perlindunganmu dari ilmu la yanfa', yang tidak bermanfaat. Ilmu hudita anna afdalan minan ilmun yuzilu anka syakka waddam. Ilmu apa? Ilmu yang menghilangkan dari dada kita ragu, menghilangkan dari diri kita kotoran. Makin hadir majlis ilmu, makin tambah yakin. Salat kita yakin, salat kita yakin. Waktu wudhu pun kita yakin, yakin. Dan hilang dari dada kita kotoran. Makin tajabut, makin kotor hati. Makin tajabut, makin berat kotor hati. Yang nak ubah ini. Al-birru husnul khuluq, kebaikan itu akhlak yang baik. Itu jamaah kaum muslimin. Ardun naqiyah. Wa asaba ta'ifatan ukhra, kata Rasul. Rupanya air hujan yang sama, Pak. Ilmu-ilmu yang sama, tapi masuk ke hati yang berbeda. Ketika turun ke tanah yang kedua, inna asaba ta'ifatan minha ukhra innama huwa ajadid. Tanah itu tanah ujudul. Itu yang ada di gurun-gurun Arab, di gunung-gunung batu Arab, tanah keras. Kadang-kala lembah Arab itu ada yang tanahnya ujudul, batu keras. Kalau turun hujan, dia cuma menampung air, tidak menyerap, tidak menumbuhkan, dia cuma bisa tampung. Datang binatang, datang manusia memanfaatkan air itu, sedangkan dia tidak mengambil manfaat dari air. Ini fa'iyahulillah, ini nasihat untuk diri saya sendiri dan para asatidzah, para doa, para dai. Kita sering menasihati orang tapi lupa menasihati diri kita sendiri. Sering menasihati keluarga orang keluarga. Yang senangnya saya itu pernah membaca satu buku, itu Ta'lim Muta'allim, buku kecil yang dipelajari oleh orang-orang dai berkaitan dengan adab menuntut ilmu. Ada satu pembahasan, yaitu hasil penelitian panjang penulis. Beliau mengatakan manfaat mengajarkan ilmu untuk orang lain dan memfasilitasi orang lain untuk menuntut ilmu, kata beliau. Yang beliau berikan contoh itu dari sekian banyak para pimpinan-pimpinan lembaga pendidikan Islam. Itu dari abad-abad awal, bukan buku baru, bukan. Beliau mengatakan orang yang sibuk mengajarkan orang lain, kadang-kala dia melupakan keluarganya, Allah akan memberikan taufik
untuk anak dan keluarganya untuk ilmu sebagai balasan dia mengajarkan orang lain. Ilmunya yang paling tenang, bang rempoknya senang. Karena kita sibuk dengan lembaga pendidikan, sibuk dengan mengajarkan orang. Kadang-kadang bisa luput, kita berusaha mendidik keluarga kita, tapi bisa luput. Tapi yang saya harapkan, Allah menggantikan kebaikan ini dengan memberikan taufik untuk anak keluarga kita untuk ilmu. Bisa jadi anak kita itu, ini suara apa? Bisa jadi anak kita, suara ini, bisa jadi anak kita ke depan mereka mengeluarkan usaha yang tidak maksimal untuk ilmu, tapi bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Itu sangat saya harapkan. Ketika saya baca buku itu Ta'lim Muta'allim, saya doakan, ya Allah, kesibukan kami untuk ilmu ini, kesibukan kami dengan lembaga pendidikan, kita punya lembaga pendidikannya Abi Hulay itu juga. Urang kalian pegang mangat Pak mangat Abi Hulay itu. Tapi ketika saya baca itu, saya merasa, ya Allah, kadang-kala kita luput untuk mendidik anak kita dengan lebih sempurna. Kadang udah pernah nego. Tapi bisa jadi ada hikmah Allah. Saya perhatikan itu dari jejak-jejak para ulama mutaqaddimin. Banyak dari mereka yang seperti itu. Rupanya anak mereka sebentar saja belajar, dah jadi ulama. Sebentar saja belajar, dah jadi ulama. Sedangkan anak orang lain yang orang tuanya tidak sesibuk itu untuk ilmu, itu harus mengeluarkan energi lebih besar untuk mendapatkan ilmu itu. Tapi itu bukan hujah, jamaah. Ambil ilmu, jadikan dia bermanfaat untuk diri. Tanah yang pertama, jangan tanah yang kedua. Awwalu ma yusa'ar bihin nar yaumal qiyamah, itu hadis Abu Hurairah. Ketika dibacakan oleh Abu Hurairah, beliau jatuh pingsan, tersungkur. Mau baca lagi, beliau tersungkur lagi. Hadisnya apa? Orang yang pertama kali digiring ke neraka. Itu ahli ilmu. Ahli ilmu yang berilmu tapi tidak mau mengamalkan ilmunya, tidak mau mengambil manfaat dari ilmunya. Nah, ini maka penting kembali ke yang pertama tadi. Ardun naqiyah. Niatnya itu, kembali ke niat kita. Kita hadir di sini untuk apa itu? Maka dalam kitab Ummahatul Abwab itu, ketika berbicara babut taharah, hadis yang pertama saya sebutkan itu darurah ikhlasi an-niyah. Urgensi atau kedaruratan mengikhlaskan niat. Hadis Umar. Jamaah mungkin kebosan mendengar hadis yang sama, berulang kali kita dengar. Saya pernah daurah di Takengon. Ditanya oleh yang pihak ketua BKM, Ustaz, pembahasannya apa? Ini 3 jam. Sesi pertama. Apakah hadis Umar, innamal a'malu binniyat. Nyan baru sahabat menjelaskan. Jadi masuk round pula nih, lu ganto judul. Ganti siap, tapi bukan itu. Apakah Cina dulu orang samping lu? Si jum lu jelaskan, kira-kira hana mengenang tak ganto. Kepada lejum lu jelaskan, hana ganto. Karena hadis itu memang kita diwasiatkan untuk hadis itu. Kata Imam Abdurrahman Ibnu Mahdi, gurunya Imam Ahmad, sahabatnya Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan tidak pantas seorang guru mengajarkan ilmu, seorang penulis menuliskan ilmu, kecuali dia mulai dengan hadis innamal a'malu binniyat. Tentang niatnya dulu, ikhlasnya. Apa kata Imam Ahmad yang sering saya ulangi? Laisa kal ilmil qat. Enggak ada yang seperti ilmu, tapi dengan syarat in hasunat niat, kalau niatnya itu baik. Enggak ada yang seperti ilmu.
kalau niatnya itu baik. Anda bisa salat qiyamul lail, Anda bisa bersedekah banyak, tapi hadir kita dalam majlis ilmu seperti ini, enggak ada yang semisal ini. Tapi dengan syarat in hasunat an-niyah. Maka kembali ke pertama tadi, ardun naqiyah, tanah yang bersih. Ada tanah yang ketiga, innama hiya qi'an. Ini dari sisi balaghah itu, kalau Nabi mengatakan innama hiya qi'an, ifadatul hasr, itu maksudnya kalau bahasa Aceh, nyanpu tanohnya. Nyanpu tanohnya lil ihanah, untuk meremehkan tanah itu. Ketika turun hujan, ada tanah yang subur bersih, ada tanah ajadib, tanah yang keras bisa nampung air. Ada tanah yang ketiga, qi'an, kata Nabi. Coba kita lihat uslub Nabi itu, pola yang digunakan oleh Nabi. Kalau kedua tadi, beliau menyebutkan ini tanah yang subur, ini tanah ajadib. Tapi ketika datang yang ketiga, Nabi mengatakan nyanpu tanah. Ya, bahasa katanya tak petren tak manusia, nyanpu. Dia tahu ada majlis ilmu, diumumkan ini kita ada kajian, ada majlis ilmu, ngebalap juga. Hampir lelu. Nyanpu purungnya, nyanpu tanahnya. Innama hiya qi'ah. La hiya qabilatil ma. Dia tidak menerima air, turun hujan, ilup juga. Tidak menumbuhkan, tidak menampung, memberikan manfaat. Ilup gadah. Dalam hadis Al-Bukhari, Rasul pernah duduk dalam majlis. Tiba-tiba datang 3 pemuda itu. Pemuda yang pertama ketika datang langsung menerobos ke saf pertama. Gejak gesek getemik ikut Nabi gitu. Yang kedua malai-malai geduk likut. Itu hadis belum kalau singgung jemaah yang dilikut. Yang hadis lah. Malai-malai geduk likut. Yang ketiga ketika kalau Nabi kala balik balap. Apa kata Nabi? Ammal awwal aqbala ala Allah, aqbalallahu alaihi. Dia mencari Allah, Allah datang untuknya. Dia mencari keridhaan Allah, dia mencari maghfiratullah. Hadis An-Nasa'i itu disebutkan hatta namlah, bahkan semut. Tanya ada kalian semua kata picit ya. Padahal kita dalam majlis ilmu itu, semut itu yang minta pengampunan untuk kita. Hatta al-huta fi qa'ri bahriha, kata Nabi, bahkan ikan hiu yang ada di dangkal laut pun beristighfar untuk penuntut ilmu. Jadi enggak ada kebaikan yang semisal itu, Pak. Saya rasa kalau Muslim itu tahu hakikat majlis ilmu, dia akan menghabiskan waktunya untuk ilmu sebagaimana dilakukan oleh para ulama gitu. Ada yang tak sempat nikah, An-Nawawi. Jadi kalau kita baca karyanya banyak. Yang kesempurnaan tentang luar biasa banyak karya Imam Nawawi yang belum beliau sempurnakan kawai menikah. Itu pun jauh lebih banyak. Antum yang menikah, nyatanya hantu yang menikah pasti nalah talain. Penghana, jihan, macam-macam. Tapi enggak ada alasan, enggak ada faktor ilmu. Faktor ilmu, Pak. 3 tak tuntut ilmu, hantu yang fikirnya nyata. Tapi Ibnu Taimiyah rahimahullah, An-Nawawi banyak kesibukan mereka dengan ilmu. Karena tahu fadilahnya. Jadi ketika saya sebutkan bab taharah, hadis yang pertama kali saya sebutkan itu hadis Umar. An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Sami'tu Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam yaqul, hadisnya mandum jittafah, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Menariknya kalau kita telusuri jalur riwayatnya, itu Nabi membaca hadis itu di atas mimbar khutbah. Meninggal Nabi, datang Abu Bakar membacanya di atas mimbar. Meninggal Abu Bakar, datang Umar membacanya di atas mimbar. Ada di luar orang-orang yang tidak paham ilmu hadis mengingkari hadis ini gara-gara faktor gharabah. Ini hadis yang aneh, hadis ahad tapi gharib lagi. Kok di atas mimbar yang menyampaikan hadis itu cuma satu? Itu sampai 4 tingkat cuma satu perawi. Dari Nabi cuma Umar, sahabat lain enggak meriwayatkan hadis ini. Dari Umar cuma Alqamah, dari generasi tabi'in Alqamah. Sahabat tabi'in lain enggak meriwayatkan hadis ini. Dari Alqamah ada temannya Alqamah namanya Muhammad ibnu Yahya. Muhammad ibnu Ibrahim. Muhammad ibnu Ibrahim meriwayatkan hadis ini, dan yang meriwayatkan dari beliau juga satu, Yahya ibnu Sa'id al-Ansari. Tiga-tiganya tabi'in. Setelah Yahya ibnu Sa'id baru diriwayatkan tidak kurang dari 200 jalur. Orang yang enggak paham ilmu hadis menganehkan itu. Kok bisa satu hadis di atas mimbar, tapi yang menyampaikan hadis itu cuma satu orang? Itu pasti hadisnya lemah atau bermasalah. Padahal innamal a'malu binniyat, kata para ulama, itu tidak butuh diriwayatkan lagi karena semua orang tahu, Pak. Kita tanya nonton bola, tajak rame-rame dan nonton bola, skor 2-1. Aku pilih dah pegah banget 2-1. Kita pegah ipeh dah, Pak. Ayo samping ro kuduk. Anak pilih pegah ni. Itu maksudnya. Hadis innamal a'malu binniyat itu enggak perlu diriwayatkan lagi bagi kalangan sahabat dan tabi'in. Kan hadis itu ada di kepala mereka. Hadis itu hadir dalam kehidupan mereka. An-niyah. Hadis Umar. Yang kita tahu dari sekian khalifah, amir, pemimpin, yang paling banyak meriwayatkan hadis itu Umar. 530 sekian hadis. Umar bin Khattab. Abu Bakar cuma belasan hadis. Umar yang paling banyak. Beliau mampu mengumpulkan antara imarah, kepemimpinan, kekuasaan dengan keilmuan. Itu yang jarang, Pak. Ini jarang sekali. Kita bacut karena kekuasaan, ketua ada keilmuan. Mengumpulkan dua hal, umarah dengan ulama. Yang saya sebutkan di pertemuan yang lalu, wafatnya baginda Rasul itu tidak kurang 6.000 sekian para pemimpin yang Rasul siapkan. Dah siap. Bahkan ketika Abu Ubaidah diganti dengan Khalid ibn Walid, sedang berperang itu bisa diganti oleh Umar. Tengah mu perang, Pak, gantau je pemimpin, Pak. Karena kenapa? Semua siapa? Yang tanya mana lagi? Yang KB pemimpin yang PJ lah, mau padung bawa periode. Nampak gantau. Begitu hilangnya fikih imarah itu dan kemampuan imarah itu di dalam kurikulum pendidikan kita. Kalau ilmu apalagi, kan? Wafat Rasul itu yang disebutkan sebagai ahli fatwa tidak lebih dari sekitar 200 orang saja dari 150.000 sahabat. Waktu ulama. Kalau pemimpin ramai ribuan. Nyatanya 4 ulama, 4 pemimpin. Nah, ini ada yang bermasalah dengan konsep pendidikan kita. Nah, ini Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau yang menyampaikan hadis itu. Naik ke atas mimbar, diriwayatkan oleh Alqamah.
innamal a'malu binniyat. Semua amal itu tergantung niat. Sepertiga ilmu kata Imam Syafi'i, masuk 70 bab dari pembahasan fikih. Beliau bukan membatasi, tapi maksud beliau sekurang-kurangnya. Tapi ketika kita pelajari, rupanya semua pembahasan fikih tidak lepas dari innamal a'malu binniyat. Niat. Fikih niat. Kalau mukmin paham fikih niat, dia bisa mengumpulkan kebaikan besar dari amal yang kecil. Bacut Pak, tapi kebaikan besar dengan fikih niat. Tapi tanpa fikih niat, pekerjaan besar jadi kecil. Itu kata Imam Abdullah Ibnu Mubarak, rubba amalin saghirin tu'azzimuhu an-niyah wa rubba amalin azimin tusaghiruhu an-niyah. Betapa banyak, kata beliau, amalan yang kecil tapi dibesarkan dengan niat, dan betapa banyak amalan yang besar dikecilkan dengan niat. Menuntut ilmu, mengajarkan ilmu itu perkara besar, amal besar, ibadah besar. Tapi ketika niatnya bermasalah jadi kecil. Imam Ibn Qayyim mengatakan al-qayyisu, mukmin yang cerdas, yang cerdik, itu melakukan amalan sedikit tapi mendapatkan pahala yang besar. Sebaliknya, mukmin yang bodoh, muslim yang kurang cerdas, legepubut tapi hanayu, itu yang kurang cerdas. Ubay bin Ka'ab mengatakan, wa inni la ahtasibu min naumati kama ahtasibu min qaumati. Bagiku, kata beliau, tidur malam hari itu sama seperti aku tahajud di malam hari. Malam Pak, kita tahajud, waktu ditimbang rupanya beliau lebih bernilai dibandingkan tahajud kita Pak, karena faktor niat. Ada yang tahajud tapi niatnya bermasalah, nggak berfungsi tahajudnya. Ada yang tidur malam tapi dengan niatnya ikhlas karena Allah. Bisa jadi dia tidur untuk menguatkan dirinya atas ketaatan di siang harinya. Tidurnya itu walaupun berhukum mubah tapi bernilai ibadah. Begitu urgensi an-niyah. Kan kita nggak pernah mendidik anak kita di rumah tentang perihal niat. Antum tanya, kenapa kamu kasih? Kenapa kamu itu? Untuk apa kamu salah? Antum tanya apa? Hilang itu fikih niat ini dari kurikulum kita, hilang Pak. Tanya itu, dia melakukan karena Allah atau bukan? Nah, ini fikih niat penting. Sepertiga ilmu. Semua pembahasan fikih itu pasti dimulai dengan pembahasan niat. Sebagai syarat, sebagai rukun, niat. Maka kata Nabi apa? Innamal a'malu binniyat. Semua amal itu tergantung niat. Enggak ada niat enggak dapat. Cuma satu kebaikan yang disebutkan oleh Imam Ahmad, itu terhitung ibadah tanpa niat. Apa itu? Zikir. Ya zikir je pada anak ni anak pun. Kadang kita lampu merah tapi mulut kita langsung berzikir subhanallah, astagfirullah, astagfirullah. Karena sudah biasa dengan zikir, lidah kita terbawa untuk zikir tanpa kita inginkan dengan niat. Imam Ahmad mengatakan zikir itu yang dikecualikan yang tidak butuh niat. InsyaAllah dapat ganjaran, dapat pahala walaupun tanpa niat. Yang lain harus niat. Begitu pentingnya an-niyah, membedakan antara satu ibadah dengan ibadah lainnya, dan membedakan antara adat dari ibadah. Yang satu mandi, yang kedua mandi, sama-sama mengguyur air sekujur tubuhnya. Tapi yang mandi pertama itu bernilai ibadah, yang mandi kedua mandi mubah.
Yang satu salat, orang kedua juga salat, tapi orang satu salatnya bernilai salat fardu, sedangkan yang kedua bernilai salat sunnah. Itu semuanya niat. Maka niat itu dikaji oleh para ahli tauhid dalam pembahasan tauhid al-ikhlas, dikaji oleh para ahli fikih sebagai syarat ibadah, syarat transaksi dalam muamalah, dikaji oleh para ahli suluk karena niat itu sebagai pilar utama tazkiyatun nufus, kita sucikan jiwa kita. Wa innama likulli imri'in ma nawa, kata Nabi, semua orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Niat itu azimatul qalb. Itu ijma', sepakat itu 4 mazhab. Terutama para ulama mereka, para a'imah mereka, niat itu azimah qalb. Keinginan yang kuat yang ada dalam hati. Itu niat, Pak. Nyan hana dawa kalau niat itu pekerjaan hati. Itu pekerjaan hati, bukan pekerjaan lisan. Pembahasan talafut dengan niat itu bisa kita telusuri literatur fikih klasik kita. Itu nanti di abad-abad 5 Hijriah baru dikupas, diperdebatkan hukum melafazkan niat. Coba turun di bawah abad-abad itu, enggak ada. Karena itu pembahasan baru dalam fikih Islam. Coba cari dari kitab Al-Umnya Asy-Syafi'i, kapan beliau mengatakan melafazkan niat. Yang ada pemahaman yang keliru yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Munculnya melafazkan niat itu kekeliruan salah satu imam dari mazhab Syafi'i yang bernama Abu Abdillah Az-Zubairi, yang salah memahami pernyataan Imam Syafi'i di kitab haji dalam kitabnya Al-Um. Supaya Imam Syafi'i sedang membandingkan antara ihram haji. Kalau kita haji kan kita mengatakan itu lillahi hajjan, mengucapkan itu. Membandingkan mengucapkan itu dengan takbiratul ihram. Dipahami kata Imam Syafi'i, amma lis salat, kalau untuk salat harus diucapkan. Imam Nawawi mengatakan maksud harus diucapkan itu takbiratul ihram, enggak boleh dalam hati. Dipahami oleh Abu Abdillah Az-Zubairi itu niat salat. Imam Nawawi sendiri membantah dan mengatakan itu keliru. Itu pembahasan baru. Kalau klasik dari a'imah 4 mazhab, mereka cuma mengatakan niat itu amal hati. Niat itu amal qalb. Level tertinggi dari iradah, kemauan. Saya ingin itu. Level terendahnya itu ada namanya hajis, Pak. Saya ingin, tapi inginnya sekilas, Pak. Lung kalan rumah laga, lung hawa rumah lagi. Itu hajis, Pak. Manakala rumah lain ketua. Tapi kadang-kala keinginan kita itu berulang. Kita lihat lewat takalan lung gala rumah lagi. Mula ulang takut. Itu namanya khatir. Terlintas di kepala kita. Bukan sekali terlintas. Kalau sudah menjadi pembicaraan hati, itu namanya hadisun nafs. Hadisun nafs sudah hati kita berkata, saya mau melakukan itu, saya akan melakukan itu. Itu hadisun nafs. Alhamdulillah, dengan rahmat kasih sayang Allah, kita tidak dihukumi atas hadisun nafs. Coba bayangkan kalau kita hadisun nafsi kita itu diberikan ganjaran atau hukuman, letak dosa tengok. Karena tengok saya tak kalah nurun pasti bro yang terima. Pada kalah nurun yang tinggal bro juga. Tak kalah numpuk bro yang tinggal. Di awal Islam ya hadisun nafsi itu dihukumi. Datang para sahabat kepada Rasul, ya Rasul, enggak bisa itu. Baru turun ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
kita tidak dibebani kecuali sesuai kemampuan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kalau ada yang patut kita diskusikan, mungkin sambil menunggu isya satu pertanyaan. Barakallahu fiikum. Ada? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.